Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kali ini kita kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besarnya untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek yang dibimbing langsung oleh Pariska. Dan selama bimbingannya kami berhasil menyerap materinya sehingga kita berhasil membuat sebuah aplikasi yang berjudul Kalkulator Fisika Dasar 2 dengan bahasa pemrograman Java. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih sama para anggota yang berhasil membuat program ini. Yang pertama ada Deastri Fitriani, yang kedua ada Diasti Rida, yang ketiga saya sendiri, Firda Agustina, kemudian ada Muhammad Fatur Rahim, kemudian ada rekan saya Nadira, kemudian ada Putri Okta Triani, dan yang terakhir ada Tio Hadi Pranoto. Ya, setelah kita berkenalan, kita masuk ke materi pokok. Yang pertama ada latar belakang. Kenapa sih kita harus memilih materi atau program ini dalam tugas besar kami? Karena dalam kehidupan perkuliahan tentunya melakukan berbagai banyak studi di berbagai praktikum, salah satunya praktikum fisika dasar, di mana kita melihat sendiri bahwa praktikum ini tuh membutuhkan banyak waktu dalam menyelesaikan laporannya karena perhitungan yang tertera di dalamnya sangatlah banyak. Hal ini juga menjadikan para asisten lab memiliki waktu yang lebih banyak dalam mengoreksinya dan kurang efisien di era disrupsi teknologi saat ini. Oleh karena itu, kami menggagas sebuah ide untuk dapat membantu para asisten lab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu membuat sebuah kalkulator fisika dasar 2 yang biasanya kita akan jumpai di semester 2 di Institut Teknologi Kalimantan. Oke, selanjutnya kita masuk ke UML-nya. Nah, di sini yang pertama bisa kalian lihat adalah UML kontrak, di mana UML ini memiliki beberapa interface dan tentunya abstrak. Yang pertama ada interface formula, memiliki metode name, apply, input, request, input. Kemudian untuk relationship-nya, dia itu dependent on formula action, input request, and value property. Selanjutnya ada interface input request. Nah, di sini metodenya itu ada request dengan string name, kemudian ada request lagi string name pattern, kemudian ada request decimal, dan yang terakhir ada request integer, serta ada add action. Nah, add action ini menggunakan formula action. Selanjutnya ada relation. Relationnya itu menggunakan sistem composition on value property and input values. Selanjutnya ada interface formula action, di mana dia memiliki satu metode yaitu accept input values, dan relationnya yaitu dependent on input values. Selanjutnya ada interface value property, dia hanya memiliki metode yaitu get name, get description, get default, dan set default. Dan yang terakhir ada abstract input values. Nah, di sini dia hanya juga memiliki metode yaitu get string name, get big integer, get big decimal, get float, and get doubles, serta get int. Unified Modeling Language atau UML adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP. Dalam program kalkulator fisika dasar 2 yang kami buat, terbentuk UML seperti pada gambar. Berikut ini merupakan gambar UML kontrak. Nah, di sini kita memiliki kelas interface. Untuk yang pertama, kita memiliki kelas interface formula yang metodenya terdapat name dan apply. Kemudian, relationship-nya itu tergantung pada formula action, input request, dan value property. Yang kedua, ada interface input request yang metodenya terdapat request string name yang pattern, baru ada request decimal, request integer, dan add action. Relationship-nya itu posisinya pada nilai property atau value property dan input value. Yang ketiga, kita memiliki interface formula action yang metodenya terdapat accept. Relationship-nya itu tergantung pada input nilai atau input value. Yang keempat, ada interface value property. Metodenya terdapat get name, get description, get default, dan set default. Yang kelima, ada abstract input value yang metodenya terdapat get big integer,
get big decimal, get float, get double, dan get int. Lalu kemudian kami memiliki UML rumus. Di sini kami memiliki kelas diagram juga. Yang pertama ada kelas HK yang metodenya terdapat name, apply, V1, V2, dan V3. Relationship-nya itu ada inheritance dari kelas formula. Baru yang kedua ada kelas RLC yang metodenya terdapat name, apply, arus maksimal, tegangan resistor, tegangan induktor. Relationship-nya itu ada interdependence dari kelas formula juga. Kemudian ada kelas JW yang metodenya terdapat name, apply, RA, RB, RC, RB3, R total, dan I. Relationship-nya itu ada inheritance dari kelas formula. Yang keempat ada kelas RRI. Metodenya itu ada name, apply, besar impedansi, arus maksimal, tegangan resistor, dan tegangan induktor. Relationship-nya itu ada inheritance dari kelas formula. Kemudian ada kelas KD yang metodenya terdapat name, apply, nilai kapasitansi, jumlah muatan, energi yang tersimpan. Lalu ada relationship-nya itu interdependence dari kelas formula juga. Dan yang terakhir ada kelas JW yang metodenya terdapat name, apply, hukum kolom, dan relationship-nya interdependence dari kelas formula. Yang terakhir adalah UML UI atau Unified Modeling Language User Interface yang merupakan visualisasi dari program kalkulator fisika dasar 2 di mana strukturnya terbentuk dari beberapa kelas dan juga interface. Yang pertama ada kelas MainPen berisi metode add formula group dan set formula yang relationship-nya aggression on formula form group dan sidebar. Yang kedua, kelas formula form group berisi metode add remove dan clear, relationship-nya aggression on button title pen and formula form node. Yang ketiga ada kelas sidebar berisi metode add, set on formula button action, dan create yang relationship-nya aggression on sidebar dot formula group node and inheritance on formula group node. Yang keempat ada kelas button title pen berisi metode button title pen, get button, dan set button text. Yang kelima ada kelas formula form node berisi metode formula form node, refresh, add request, dan add action. Yang relationship-nya aggression on label text field action, label text field, and formula, depend on formula form factory, and inheritance on input values. Yang keenam ada kelas formula form factory berisi metode request, request decimal, request integer, and apply yang relationship-nya depend on label text field action, formula from label text field, and inheritance on input request. Yang ketujuh interface sidebar.formula group node berisi method to node dan set on formula button action yang relationship-nya aggression on formula group. Yang kedelapan kelas label text field action berisi method label text field action dan apply yang relationship-nya inheritance on label text field, composition on formula action. Yang kesembilan ada interface formula form berisi method add request, add action, dan get formula. Yang ke-10 ada kelas label text field berisi method label text field, get name, get description, set default, get text field, set text converter, get value, set editable, dan set on value chain yang relationship-nya inheritance on value property. Saat memulai program, user akan diarahkan untuk memilih modul dan akan diberikan pilihan rumus. Setelah memilih, user akan diminta untuk menginputkan data sesuai perintah dan sesuai rumus yang ingin dihitung. Setelah memasukkan data, program akan memproses perhitungan rumus dan akan menampilkan hasil perhitungan dari rumus tersebut. Kemudian, program akan memberikan pilihan ya atau tidak untuk akhiri aplikasi. Jika user memilih tidak, maka program akan berjalan seperti awal. Dan jika user memilih ya, maka program akan berhenti. Oke, saya akan menampilkan source code dari beberapa modul FISDAS 2. Modul pertama ada modul HC, itu
hukum kolom. Shortcutnya name-nya dengan hc.java. Di line pertama ada paket itu yang kita gunakan, commute, copy type, pdo dan seterusnya. Baru ada import java math big decimal, import com ya yang kita gunakan. Baru ada class public stream name return hc itu untuk memanggil hc itu sendiri. Baru ada class input request input itu untuk menginput inputan yang di sini yang diberi nama muatan 1. Jadi dia menggunakan input request desimal untuk menginput bilangan desimal. Lalu sini ada muatan 2 untuk menginput inputan muatan 2 yang bilangan desimal dan seterusnya. Baru ada input action untuk kemarin dari X ini. Baru di sini ada class string hukum kolom input terus rumus, ini untuk class untuk mengkalkulasikan rumusnya. Sini ada var key1 untuk mendeklarasikan key1, diambil dari menggunakan rumus get double, diambil dari itu bilangan desimal muatan 1 menggunakan rumus get double. Lalu ada var key2, deklarasikan key2, diambil dari muatan 2 menggunakan rumus get double. Lalu ada var r, rumus get double, var r untuk mendeklarasikan r, itu diambil dari jarak antar muatan yang di sini tadi, digunakan rumus get double. Baru sini ada mendeklarasikan A sama dengan 10, B dengan 99. Baru ada var K itu sama dengan B dikali match pow, artinya itu 9 dikali match pow itu kan untuk perangkatan ya di dalam Java. Jadi di sini kan A, B berarti 10 maka 9. Dan itu 10, B nya itu 9. Baru sini ada var F, itu rumus dari H ini sendiri, dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Baru dikasih return double terus ini F, yang menampilkan F itu, menunggu kembali. Oke, lanjut di source code HK. Sama seperti sebelumnya, package itu input input data bla bla bla, import itu value formular, input request, input values. Lalu ada pemanggilan HK, lalu ada input request desimal. Di sini description untuk mendeskripsikan apa itu S1 I1 di variabel sini harus distribut variabel 1 bla bla bla, dan ya sama seperti yang sebelumnya. Terus ini ada string P1 itu untuk kalkulasikan P1 ya, mengkalkulasikan rumusnya secara probability string P1, dan ya semua mirip sama aja. Lalu ada di sini source code JW itu jembatan Whetstone ya, kakak tadi itu hukum Kirchhoff. Sini kita pakai package sama semua. Juga kelas pertama ada string name dan perhatian JW nya, beberapa input request input. Ini kita untuk menginput yang desimal itu R1, R2, R3 dan seterusnya. Ini affection untuk pengarang R ini ya, semua hampir sama kita gunakan. Kemudian ada di KD juga, ini KD, ini ada KD juga sama pakai rekomendasi KD. Ini untuk inputan KADV CQ, ini untuk program C, ini untuk run Q pakai affection. Sini ada string rumus pemanggilan dari inputan. Oke, sama sini. Di sini juga ada RRC sama seperti sebelumnya, pakai ini RRC dan RRI. Ada class input request desimal, R, frekuensi, L, VM, R, X1, dan ada action Z, IM, VR, V1. Baru sini ada class rumus. Di sini pemanggilan R yang tadi diinput untuk dikalkulasikan ke rumus ini.
Oh, baik. Di RSP juga begitu, sama juga shortcut dari model RSP. Oke, sekian. Untuk tampilan program awalannya seperti ini. Di sebelah kiri ada bar yang berisi tombol yang ketika tombolnya ini ditekan akan muncul form di bagian kanan untuk menginputkan data dan outputnya. Tombol ini bisa ditekan berkali-kali. Yang format itu sesuai dengan tombol apa yang ditekan. Ini formnya ini bisa di hide dan bisa di close. Untuk contoh inputnya bisa seperti ini. Ketika di enter, outputnya akan keluar.